sahabat N2STV, kembali kita bertemu di suasana yang lebih cerah, lebih indah dengan latar belakang pemandangan kota Sibolga, yang kota yang sangat kita cintai. Kali ini pertemuan kita saya buka tentang cerita Raja Sehari. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang sangat bijak, adil, dan menyayangi rakyat-rakyatnya. Raja tersebut pada suatu malam, di tengah malam yang larut, dia berjalan di antara rumah-rumah penduduk, melihat kehidupan sebenarnya dari penduduk yang ada di kerajaannya. Pada sebuah rumah, dia menemukan suara seorang anak yang merengek, meminta makan kepada ibunya. Ternyata si ibu tidak mempunyai apa-apa. Dan akhirnya si raja menyuruh pengawalnya untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah pintu rumah tersebut dibuka oleh si ibu, dan si raja masuk. Kemudian raja menanyakan, "Wahai ibu, apa yang kamu masak? Kelihatannya kamu sedang memasak." "Itu hanya air panas, Baginda, karena anak saya ini selalu meminta makan, sementara kami tidak mempunyai makanan apapun. Oleh karenanya, saya hanya membuat suatu kegembiraan agar dia merasakan bahwa saya sedang memasak untuk makanan yang akan kami hidangkan." "Ya, kenapa kamu tidak meminta bantuan?" "Kami tidak pernah diberikan. Telah beberapa kali kami meminta bantuan." Kemudian si anak, karena terus menangis, akhirnya si anak tertidur sehingga tidak tahu ketika sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa si anak ke kerajaan. Kemudian si anak dibawa ke kerajaan dan ditidurkan di pelaminan raja. Pagi harinya si anak terbangun. Dia terkaget-kaget dan melihat ke sekelilingnya. Ternyata ia berada di istana raja. Kemudian para pengawalnya bertanya, "Apa yang engkau inginkan, Baginda?" Karena dia merupakan seorang pangeran. Lalu dia meminta makanan yang enak-enak, dan semua dikabulkan. Kemudian menyuruh mereka untuk memberi pakaian yang indah-indah. Si anak menerima semua fasilitas layaknya seorang raja. Akhirnya si Baginda memerintahkan kepada Perdana Menterinya untuk menyuruh menjemput ibu daripada si anak tadi. "Kita akan berikan kepada si anak sebuah kebijakan menjadi raja, tapi dalam waktu 1 hari saja." Dan ketika si anak bergembira di istana dan ibunya telah dijemput ke rumahnya, akhirnya si ibu sampai ke istana dan oleh raja diperkenankan untuk meminta apa saja keinginan daripada si ibu. Oleh karena si ibu melihat anaknya menjadi raja, dia tersenyum dan meminta kepada anaknya supaya diberikan apa yang layak diberikan kepadanya. Apa jawab si anak? "Hei pengawal, berikan kepada ibu saya ini 2 karung beras dan uang 10 ringgit. Para pengawal istana dan Perdana Menteri terkejut. "Baginda, harta kita kan banyak. Kenapa hanya 2 karung beras dan 10 keping emas yang engkau berikan? Bukankah dia itu ibumu?" "Saya memerintahkan bahwa itu harus kamu kasihkan. Berikan." Karena takut menampik permintaan sang raja,
Maka diberikanlah kepada sang ibu 2 karung beras dan 10 keping ringgit. Kemudian si ibu pulang ke rumahnya. Si raja bersenang-senang di istananya, dan ketika malam tiba, dia tertidur. Baginda raja yang sebenarnya memerintahkan kepada para pengawalnya, kembalikan dia ke rumahnya. Kemudian si anak diangkat dan dikembalikan ke rumahnya. Ketika dia terbangun pagi harinya, dia terkaget-kaget. Kenapa dia kembali ke rumah tempat yang ia tinggali sebelumnya? Kemudian dia terbangun dan bertanya kepada ibunya, kenapa saya ibu ada di sini? Apakah saya semalam bermimpi? Tidak nak, kata si ibu. Kamu telah memberikan kepada saya 2 karung beras dan 10 keping ringgit. Si anak menyesal. Seharusnya dia memberikan yang lebih besar daripada apa yang diminta ibunya. Tapi karena sudah terlanjur, dan si anak merasa dia perlu melapor kepada sang raja. Kemudian dia kembali berusaha menemui raja yang bijak dan adil ini. Baginda, berikanlah saya waktu 1 hari lagi. Tapi apa jawab sang baginda? Kamu hanya saya beri kesempatan 1 hari saja. Dan itu sudah kamu lalui. 1 jam saja raja. Tidak. Kamu hanya saya berikan 1 hari waktu menjadi raja. Si anak menangis dan kembali ke rumahnya. Ternyata si anak lupa bahwa mereka juga punya kebutuhan yang lebih besar. Karena apa? Kehidupan itu bukan hanya untuk 1 hari, tapi untuk seusia kita, sepanjang umur kita. Oleh karenanya sahabat, dalam setiap kesempatan, ingat hari esokmu, jangan lupakan harimu yang lalu. Sehingga engkau akan sadar bahwa hidup itu memang harus diperlukan pemikiran yang dalam dan tidak sekedar nafsu yang kita pertahankan. Mungkin itu saja sahabat. Terima kasih.